Kami, siswa kelas 12 MA Misbahul Ulum, akan menjelaskan tentang materi sosiologi yang berjudul Perubahan Sosial dalam Kehidupan Masyarakat. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vika Juniati. Saya dari kelas 12 MA Misbahul Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurdianatul Rafida. Saya dari kelas 12 MA Misbahul Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelisa Adatul Nikmah dari kelas 12 MA Misbahul Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdianatul Rafika dari kelas 12 MA Misbahul Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lisa Ameliati Kariski, kelas 12 MA Misbahul Ulum. Saya di sini akan membahas tentang latar belakang terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat. Dalam kehidupan, setiap masyarakat pasti akan mengalami perubahan-perubahan. Tidak ada sekelompok masyarakat pun yang tidak akan mengalami perubahan. Perubahan bisa terjadi dalam berbagai bidang kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial, dan bisa berkaitan dengan kebudayaan. Perubahan terjadi dalam bidang sosial di suatu masyarakat disebut dengan perubahan sosial. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor dan perubahannya pun bisa menuju ke hal yang positif dan bisa menuju ke hal yang negatif. Adapun sebaliknya, perubahan tersebut bisa membawa dampak bagi masyarakat dan khususnya pada diri kita sendiri. Adapun definisi perubahan sosial dapat dikatakan sebagai suatu perubahan dari gejala-gejala sosial yang ada pada masyarakat, dari yang bersifat individual sampai yang lebih kompleks. Perubahan sosial ini meliputi struktur, fungsi, nilai, norma, pranata, dan semua aspek yang dihasilkan oleh interaksi antar manusia, kelompok, atau komunitas, termasuk perubahan dalam hal budaya. Perubahan sosial terbagi atas dua wujud sebagai berikut. Pertama, perubahan dalam arti kemajuan, progres, atau menguntungkan. Kedua, perubahan dalam arti kemunduran, regres, yaitu suatu perubahan yang kurang menguntungkan bagi masyarakat. Jika perubahan sosial dapat bergerak ke suatu arah kemajuan, maka suatu masyarakat tersebut dapat berkembang. Sebaliknya, perubahan sosial juga dapat menyebabkan kehidupan masyarakat mengalami kemunduran apabila perubahan sosial tersebut mengarah dalam hal-hal yang kurang menguntungkan. Ciri-ciri perubahan sosial diantaranya yaitu 1. Terjadi di mana-mana. Tempat terjadinya perubahan sosial bisa di mana saja, mulai dari masyarakat desa ataupun masyarakat kota. 2. Perubahan sosial secara sengaja. Perubahan sosial dilakukan secara sengaja walaupun ada situasi berlangsungnya tanpa ada unsur kesengajaan. 3. Keberlanjutan. Hal ini berarti masyarakat akan selalu berubah baik cepat maupun lambat. Saya akan menjelaskan bentuk-bentuk perubahan sosial. Perubahan sosial secara lambat. 1. Saya akan menjelaskan bentuk-bentuk perubahan sosial. Bentuk-bentuk perubahan sosial berdasarkan kecepatan berlangsungnya. 1. Perubahan sosial secara lambat atau evolusi. Perubahan yang terjadi secara lambat akan mengalami rentetan perubahan yang saling berhubungan dalam jangka waktu yang cukup lama. 2. Perubahan secara cepat atau revolusi. Perubahan sosial yang terjadi secara cepat dan mengubah dasar atau sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat disebut revolusi. Sebagai contoh,
revolusi industri di Eropa. Perubahan berdasarkan ukuran perubahannya. Pengaruh besar kecilnya suatu perubahan sosial yang terjadi terhadap satu masyarakat bersifat sangat relatif, sehingga untuk merumuskan apakah suatu perubahan termasuk dalam perubahan kecil atau perubahan besar sangatlah cukup sulit. Agar bisa membedakan antara perubahan besar dan perubahan kecil, saya akan menjelaskan. Perubahan kecil diidentikan dengan perubahan yang memiliki ruang lingkup kecil dalam masyarakat. Keadaan ini menunjukkan bahwa perubahan kecil hanya berpengaruh terhadap satu objek perubahan. Perubahan kecil diidentikan dengan perubahan yang memiliki ruang lingkup kecil dalam masyarakat. Keadaan ini menunjukkan bahwa perubahan kecil hanya berpengaruh terhadap satu objek perubahan dan tidak menimbulkan perubahan lainnya. Oleh karena itu, perubahan berpengaruh kecil pada umumnya meliputi perubahan-perubahan yang terjadi pada kebutuhan sekunder dalam masyarakat. Sebagai contoh, kebutuhan masyarakat terhadap hiburan musik, perubahan gaya rambut dan model pakaian. Perubahan sosial secara lambat mempunyai ciri-ciri, yaitu perubahan seolah-olah tidak terjadi, perubahan berlangsung secara lambat, dan pada umumnya tidak menjadikan perpecahan dalam masyarakat. Perubahan berdasarkan prosesnya. Perubahannya dikehendaki atau direncanakan. Perubahan yang dikehendaki atau direncanakan adalah suatu perubahan yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang menginginkan adanya perubahan. Perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan. Perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan adalah suatu perubahan sosial yang tidak dikehendaki atau tanpa adanya suatu perencanaan terlebih dahulu. Tetapi keinginan tersebut berlangsung di luar jangkauan pengawasan serta dapat menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan oleh masyarakat. Yang terakhir adalah perubahan berdasarkan sifat perubahannya. Perubahan berdasarkan sifat perubahannya ada dua, yaitu perubahan struktural dan perubahan proses. Perubahan struktural adalah perubahan yang mendasar dan menyebabkan reorganisasi dalam kelompok. Sedangkan perubahan proses adalah perubahan yang sifatnya tidak mendasar dan tidak berpengaruh dalam struktur kemasyarakatan. Faktor pendorong dan faktor penghambat adanya perubahan sosial. Di dalam perubahan sosial budaya terdapat beberapa faktor-faktor pendorong serta faktor-faktor penghambat adanya perubahan sosial. A. Faktor pendorong perubahan sosial. Adapun Suharjono Swekanto menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor-faktor pendorong perubahan sosial yang antara lain sebagai berikut. Adanya kontak dengan kebudayaan lain. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa dengan adanya kebudayaan lain, maka dapat menyebabkan manusia saling berinteraksi dan mampu menghimpun penemuan-penemuan yang telah dihasilkan. B. Sistem pendidikan formal yang maju. Dengan adanya pendidikan dapat memberikan nilai-nilai tertentu bagi manusia, terutama membuka pikiran dan membiasakan berpola pikir ilmiah, dan sikap menghargai hasil karya orang lain. Jika seseorang dapat menghargai hasil karya seseorang, maka dengan tidak sengaja orang itu
mendorong seseorang tersebut untuk berkarya yang lebih baik lagi ke depannya. D. Toleransi terhadap perbuatan yang menyimpang. Adanya penyimpangan sosial dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya. Oleh karena itu, toleransi dapat diberikan agar semakin tercipta hal-hal yang baru yang relatif. Masyarakat. Selain terdapat beberapa faktor pendorong, terdapat juga beberapa faktor-faktor yang menghambat adanya perubahan sosial. Antara lain sebagai berikut. A. Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Berkurangnya hubungan dengan masyarakat lain akan mengakibatkan suatu masyarakat menjadi asing dari pergaulan hidup masyarakat lain. Akibatnya, mereka tidak akan mengetahui kemajuan atau perkembangan yang terjadi pada masyarakat yang lain. 2. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terhambat. Dengan adanya keterbatasan dalam pergaulan, dapat dipastikan perkembangan ilmu pengetahuan akan terhambat. C. Sikap masyarakat tradisional yang konservatif. Dengan adanya sikap masyarakat yang konservatif atau enggan melakukan perubahan, maka akan membawa mentalitas yang buruk bagi sebuah kemajuan.